Di dunia laut, tidak ada hewan yang menyamai dominasi orka. Bahkan kehadirannya begitu menakutkan bagi hiu putih, sang predator yang sering dikaitkan dengan serangan terhadap manusia. Orka merupakan predator besar yang menghuni seluruh samudra di bumi, dari perairan tropis hingga kutub, dari garis pantai hingga palung terdalam. Meski lebih dikenal dengan julukan killer whale, orka sejatinya adalah spesies lumba-lumba terbesar dan mereka bukanlah paus. Dalam literatur ilmiah, mereka menyandang nama Orcinus orca yang secara etimologis merujuk pada Orcus, yaitu dewa kematian dalam mitologi Romawi. Nama ini tidak diberikan sembarangan. Ia mencerminkan reputasi orka sebagai pemburu paling efisien dan mematikan di lautan. Mangsa mereka bukan hanya ikan kecil. Orka memburu singa laut, anjing laut, bahkan sesama cetacea, seperti paus abu-abu dan paus biru muda. Di beberapa kasus ekstrim, mereka juga menaklukkan hiu putih raksasa, predator yang bahkan ditakuti oleh sebagian besar makhluk laut lain. Tapi yang membuat orka benar-benar unik bukan sekedar daftar mangsanya, melainkan cara mereka berburu. Mereka sangat strategis dan memiliki kerja tim yang nyaris menyerupai satuan tempur militer terlatih. Ketika berburu hiu putih besar, sekelompok orka akan menyerang secara sistematis. Mereka akan memukul sisi tubuh hiu dengan kekuatan besar, hingga membuatnya pingsan, lalu membalikkan tubuh mangsa tersebut agar masuk ke kondisi tonic immobility, yaitu keadaan lumpuh refleks yang membuat hiu tidak berdaya. Tapi mereka tidak menghabisi seluruh tubuh mangsanya. Seperti dokter bedah, orka hanya mengambil hati hiu, yaitu organ yang kaya akan lemak, kemudian meninggalkan sisanya tidak tersentuh. Metode ini begitu traumatis hingga populasi hiu yang selamat langsung meninggalkan wilayah berburu dan tidak kembali selama berbulan-bulan, bahkan sampai 1 tahun. Di perairan Antartika, taktik mereka tentu sangat berbeda. Orka akan berenang serempak untuk menciptakan gelombang besar yang cukup kuat untuk merobohkan anjing laut dari bongkahan es. Di wilayah lain, mereka akan menyergap kawanan ikan dengan taktik pengiringan, yaitu meniup gelembung untuk membingungkan, memukul air dengan ekor untuk menghalau arah, lalu menyerang dalam formasi yang sangat terorganisir. Dalam satu perburuan, bisa ada lebih dari 40 orka yang bergerak sebagai satu kesatuan. Hal ini bahkan menunjukkan koordinasi yang sulit dicapai oleh manusia tanpa alat komunikasi modern. Fenomena ini memunculkan pertanyaan besar di kalangan ilmuwan. Bagaimana mungkin seekor mamalia laut bisa melakukan koordinasi sedemikian rumit? Bagaimana mereka saling memberi sinyal, menyusun taktik, bahkan menciptakan metode baru berburu yang kemudian diwariskan ke generasi berikutnya? Jawabannya mulai terbuka saat para peneliti menggali lebih dalam ke dalam struktur sosial, pola komunikasi, dan kecerdasan kognitif orka. Aspek-aspek ini bukan hanya menjadikan mereka pemburu, tapi pemikir yang sangat strategis. Sekitar 50 juta tahun silam, nenek moyang orka bukanlah penguasa laut seperti sekarang. Mereka justru hidup di daratan. Dan salah satu yang paling awal dikenal adalah Pachyectus. Ini adalah mamalia berkaki 4 sebesar serigala yang berburu ikan di garis pantai. Seiring waktu, beberapa keturunan spesies ini mulai menyelam lebih dalam ke dalam laut dan perlahan beradaptasi. Kaki mereka berubah menjadi sirip, dan tubuhnya mulai didesain ulang oleh evolusi untuk hidup sepenuhnya di air. Bekas-bekas masa lalu itu masih bisa terlihat sampai sekarang, yaitu struktur tulang di sirip depan orka mirip dengan kerangka tangan, lengkap dengan jari dan pergelangan. Bahkan sisa tulang panggul mereka masih ada, meskipun sudah tidak punya fungsi apa-apa lagi. Orka mudah sekali untuk dikenali.
Badan mereka besar dan warnanya sangat mencolok, hitam putih yang sangat kontras. Pejantan dewasa biasanya tumbuh sepanjang 9 meter dan bobotnya menyentuh angka 10 ton atau seukuran satu bus sekolah. Tapi jangan salah kira, mereka bukan raksasa lamban. Bentuk tubuh mereka ramping dan aerodinamis. Hal ini memungkinkan orka untuk menembus air dengan kecepatan 35 km per jam. Hal ini menjadikan mereka sebagai mamalia laut tercepat kedua setelah lumba-lumba pendek. Beberapa orka bahkan bisa lompat ke udara setinggi 4,5 meter. Orka juga memiliki rahang yang sangat kuat dengan tekanan gigitan mencapai 131 megapascal. Bahkan ini jauh di atas hiu putih besar yang hanya sekitar 27,5%. Meski satu ekor saja sudah jadi mesin pembunuh, orka tidak hidup sebagai pemburu tunggal. Mereka hidup dalam kelompok keluarga yang disebut sebagai pod, yang biasanya dipimpin oleh betina tertua. Pod ini berisi beberapa generasi, baik jantan maupun betina, yang berburu dan bertahan hidup secara kolektif lewat koordinasi yang sangat luar biasa. Kolaborasi ini tidak mungkin terjadi tanpa sistem komunikasi yang kompleks. Para ilmuwan meyakini bahwa orka memiliki bahasa tersendiri, terdiri dari beberapa suara seperti klik, siulan, dan panggilan bernada tinggi. Sejak tahun 1970-an, para peneliti telah menaruh mikrofon di bawah laut untuk merekam suara-suara ini dan memecahkan polanya. Jenis suara pertama yang dipahami adalah klik atau tepatnya klik trance. Klik ini digunakan untuk ekolokasi. Cara kerjanya sama seperti radar. Klik-klik ini akan memantulkan gelombang suara yang memungkinkan orka untuk membaca situasi di sekitarnya. Suara klik ini dihasilkan saat udara dari paru-paru melewati saluran pernapasan dan membuat bagian yang disebut sebagai ponticlips bergetar. Getaran itu diteruskan ke bagian kepala depan yang disebut melon, semacam gundukan lemak padat yang berfungsi untuk mengarahkan suara keluar dalam bentuk pancaran tajam. Suara klik ini sangat singkat, di bawah 1 milidetik, dan bisa mencapai volume lebih dari 220 desibel atau setara dengan suara ledakan, tapi khusus di bawah air. Saat suara ini memantul kembali, orka akan menangkap gemanya lewat rahang bawah, dan dari situ informasi bisa dikirim ke otak. Lewat ekolokasi, orka dapat mendeteksi ikan dari jarak lebih dari 150 meter dan mengenali spesiesnya berdasarkan bentuk kantung renang dalam tubuh mangsa tersebut. Di perairan Pasifik Utara, orka jenis resident terbukti mampu membedakan dan secara selektif memburu salmon chinook. Meski 5 spesies salmon lain tersedia dalam jumlah yang jauh lebih besar. Setelah suara klik, para ilmuwan menelusuri fungsi siulan. Siulan punya frekuensi tinggi dan biasanya dipakai untuk ngobrol jarak dekat antara anggota pod. Karena tidak menjangkau terlalu jauh, siulan cocok dipakai saat mereka sedang berburu secara diam-diam. Nada siulan bisa bertahan sampai 12 detik dan frekuensinya bervariasi dari 1,5 sampai 18 kHz. Bahkan ada yang menyentuh 75 kHz di kelompok tertentu. Jenis suara ketiga adalah calls, yaitu panggilan keras yang bisa terdengar sampai beberapa kilometer. Volume suara ini selevel dengan mesin jet tempur dan dipakai untuk komunikasi jarak jauh atau penanda kelompok. Yang menarik, vokalisasi ini tidak diwariskan lewat genetik. Anak orka akan belajar dari kelompoknya, mulai dari suara-suara random, seperti teriakan bernada tinggi, hingga akhirnya tahu mana suara yang bisa dipakai dalam kondisi tertentu. Hal ini menunjukkan kalau kemampuan komunikasi mereka adalah hasil dari pembelajaran sosial, bukan hanya sekedar insting.
Saat orka sedang berburu herring, suasana bawah laut bisa terdengar kacau oleh telinga manusia. Suara klik, siulan, panggilan saling tumpang tindih. Hal ini menandakan ada komunikasi real-time yang sangat rumit. Karena pola ini dipelajari dan digunakan sesuai konteks, para ilmuwan percaya kalau bahasa orka mengandung informasi yang kompleks. Bahkan bisa dibilang setingkat dengan bahasa manusia. Sekarang, para peneliti sedang melatih AI untuk mendeteksi pola-pola suara ini, mencoba menghubungkan jenis suara dengan tindakan spesifik orka. Target akhirnya sangat ambisius, mencoba menerjemahkan bahasa mereka, dan siapa tahu berinteraksi langsung dengan spesies ini. Namun, suara dalam hidup orka bukan cuma buat berburu. Vokalisasi juga bisa jadi bagian dari identitas sosial mereka. Setiap pot punya gaya suara sendiri, bahkan di wilayah yang sama, dua pot yang berbeda bisa memiliki logat dan gaya hidup yang tidak serupa. Perbedaan mencolok ini terlihat jelas pada orka residen dan transien. Orka yang disebut residen adalah istilah ilmiah untuk populasi orka yang menetap di suatu wilayah perairan tertentu, seperti Southern Resident Orcas yang hidup di Pasifik Barat Laut, dekat dengan Washington dan British Columbia. Mereka hidup dalam kelompok besar, antara 14 hingga 50 individu. Dan meskipun kadang berpapasan dengan pot lain, mereka tetap berburu secara mandiri. Sebaliknya, transien adalah orka yang lebih nomaden dan senyap. Pot mereka kecil, kadang hanya terdiri dari 3 ekor saja. Mereka berburu mamalia laut seperti singa laut. Orka residen ini jarang terlihat dan lebih jarang lagi berinteraksi dengan orka transien, meskipun sering berada di perairan yang sama. Sejak 1980-an, para ilmuwan menyadari kalau setiap pot punya dialek mereka masing-masing, yaitu pola suara khas yang membedakan satu kelompok dengan kelompok lain. Ini semacam aksen atau bahasa daerah yang sekali lagi menegaskan bahwa orka bukan cuma hewan cerdas, tapi juga punya budaya akustik yang hidup di dalam komunitas mereka. Perbedaan perilaku orka residen dan transien terlihat sangat jelas. Orka transien biasanya sangat tenang, jarang bersuara, dan tidak memakai ekolokasi saat berburu. Sebaliknya, orka residen aktif bersuara hampir di semua kegiatan. Meski begitu, semua orka transien di Pasifik Barat Laut memiliki satu suara khas, yaitu nada panjang, rendah, dan cenderung pelan yang hanya muncul saat berburu. Pada tahun 1985, ilmuwan untuk pertama kalinya mencatat teknik berburu yang sangat tidak biasa di lokasi tersebut. Ketika air pasang dan kondisi laut cukup tenang, orka-orka dari wilayah ini meluncur ke daratan demi menangkap anak-anak singa laut yang sedang bermain di tepi pantai. Mereka bergerak mengikuti arus ombak, meluncur seperti gelombang besar, dan menyergap mangsa begitu mencapai zona air dangkal. Karena singa laut cenderung lamban di perairan dangkal, mereka tidak sempat melarikan diri, dan saat mereka menyadari ada predator datang, biasanya sudah terlambat. Begitu mendapatkan mangsa, orka akan menunggu datangnya ombak berikutnya untuk mendorong tubuh mereka kembali ke dalam laut. Dengan tubuh dalam posisi melintang terhadap garis pantai, mereka berenang kembali ke perairan yang lebih dalam, sambil tetap menggigit mangsa di mulut mereka. Kadang-kadang mangsa tersebut dimakan langsung oleh pemburu yang berhasil menangkapnya, namun seringkali dibagikan kepada anggota kelompok lainnya. Teknik berburu ekstrim seperti ini jelas bukan sesuatu yang bisa dikuasai dalam waktu singkat. Orka harus mampu membaca ritme ombak dengan sangat akurat, dan kesalahan sekecil apapun dapat membuat mereka benar-benar terdampar. Jika itu terjadi, resikonya bisa berujung pada kematian, karena tubuh mereka tidak dirancang untuk bertahan lama di daratan tanpa dukungan air.
Di sepanjang pesisir tempat perilaku ini terekam, terdapat total 30 individu orca yang rutin terlihat. Namun dari jumlah tersebut, hanya 13 ekor yang benar-benar mampu menguasai teknik berburu ini secara sepenuhnya. Untuk bisa mencapai tingkat kemahiran tersebut, seekor orca harus melalui masa pelatihan yang panjang. Seringkali berlangsung selama bertahun-tahun. Anak-anak orca biasanya terlihat berlatih bersama orca dewasa, di mana mereka secara berulang menyeret tubuhnya ke daratan meskipun belum sampai pada tahap berburu mangsa hidup. Dalam proses latihan ini, orca dewasa seringkali menggunakan objek seperti rumput laut sebagai media pembelajaran. Dan yang menarik, peran pengajar dalam seluruh proses ini hampir selalu dijalankan oleh orca betina, yang tampaknya memegang peran sentral dalam pendidikan anak-anak mereka. Namun, tidak semua anak orca bisa bertahan dalam fase pelatihan ini. Sensasi tubuh yang terbanting ke pasir, tekanan gravitasi penuh karena tidak ditopang air, dan keterkejutan fisik seringkali membuat beberapa anak orca menyerah sebelum berhasil. Ada individu muda yang setelah berhasil mencoba dan merasakan kerasnya terhempas ke pantai, tidak mau lagi mengulangi pengalaman itu. Hanya sebagian kecil dari mereka yang akhirnya bisa menaklukkan ketakutan itu dan benar-benar menguasai teknik berburu darat ini. Bahkan ketika sudah berhasil untuk pertama kalinya menangkap mangsa hidup, mereka biasanya masih membutuhkan bantuan dari orca dewasa untuk kembali ke laut dengan selamat sambil membawa tubuh mangsa. Budaya sosial dalam kelompok orca ternyata begitu kompleks dan dalam, sampai-sampai para peneliti percaya bahwa orca mungkin merupakan satu-satunya hewan selain manusia yang proses evolusinya benar-benar digerakkan oleh budaya. Sebagai perbandingan, manusia secara biologis mengalami perubahan genetik yang memungkinkan mereka untuk mencerna laktosa karena adanya kebiasaan meminum susu selama ribuan tahun. Pada orca, proses serupa tampaknya juga terjadi, namun dipicu bukan oleh seleksi geografis, melainkan oleh kebiasaan hidup dan tradisi yang diwariskan dari kelompok ke kelompok. Hal ini menjelaskan mengapa orca transien dan orca residen berkembang menjadi dua komunitas yang sangat berbeda dalam hal perilaku dan cara hidup. Bahkan meskipun mereka tinggal di wilayah yang berdekatan, banyak ahli meyakini bahwa jika proses ini terus berlangsung, perbedaan tersebut pada akhirnya bisa membentuk spesies baru. Uniknya, pemisahan ini tidak akan terjadi karena mereka tinggal berjauhan, tetapi karena mereka sudah terlalu berbeda secara budaya. Meskipun begitu, ada satu fenomena unik. Setiap akhir tahun di Fort Arctic Norwegia, terjadi fenomena langka yang disebut ilmuwan sebagai pesta orca terbesar di dunia. Saat musim migrasi ikan herring, lebih dari 300 ekor orca dari berbagai pot berkumpul di satu lokasi. Biasanya mereka hidup terpisah, namun memanfaatkan momen ini untuk berburu mangsa yang berlimpah. Dengan menerapkan teknik berburu rumit bernama carousel finding, mereka menggiring kawanan herring menjadi bola rapat, lalu memukulnya dengan ekor hingga lumpuh, sebelum dimakan satu persatu. Dalam skala besar, perburuan ini tampak seperti operasi militer yang terkoordinasi. Sebagai salah satu hewan paling cerdas di bumi, orca memang memiliki struktur sosial yang terorganisir dan jarang menunjukkan kekerasan terbuka. Sangat berbeda jauh dengan primata seperti simpanse yang kerap terlibat agresi ekstrim. Padahal simpanse merupakan makhluk terpintar di dunia setelah manusia.